Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdul Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina. Kalau kita percaya sama Alkitab atau Al-Quran, yang dilebihkan sama Tuhan itu Bani Israel. Gitu. Jadi kalau tanya sama aku, karena aku punya pengetahuan soal itu, ya aku akan jawab, sampai kapanpun nggak ada yang akan melawan Bani Israel. Ustadz Abdul Somad adalah si ustadz legendaris. Orang ini terkenal bukan karena ceramah-ceramahnya yang mengademkan, tetapi ia terkenal karena pernah ia melecehkan, merendahkan simbol iman kekristenan, yaitu salib. Dan Ustadz Abdul Somad ini juga ia pernah mengutuk bangsa Israel, dan sehingga ia mendoktrin jemaatnya dengan mengatakan Tuhan sengaja tidak melaknat Israel karena salah satu cara untuk bisa masuk surga melalui Israel, ungkap Ustadz Abdul Somad. Ya. Nah, teman-teman, pada kali ini seorang artis terkenal yaitu Ahmad Dhani yang mengungkapkan sekaligus membungkam pernyataan Ustadz Abdul Somad. Di dalam video tersebut, Ahmad Dhani menegaskan bahwa tidak ada satupun atau bangsa manapun yang bisa mengalahkan bangsa itu. Oleh karenanya kita akan mendengarkan ocehan Ustadz Abdul Somad, dan setelah itu kita akan mendengarkan pernyataan secara tegas yang disampaikan oleh Ahmad Dhani terkait dengan bangsa Israel. Ini aja videonya yang berikut ini. Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdul Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina, mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang Israel. Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Kalau aku belajar dari sejarah dan belajar dari apa yang ditulis di kitab suci ya. Agak sulit bangsa-bangsa lain menyaingi Bani Israel. Bani Israel artinya Amerika? Iya, ya siapa saja ya kan, bisa Inggris, bisa Jerman, ya kan, bisa saja gitu. Oh gitu. Iya, bisa saja. Jadi kalau kita percaya sama Alkitab atau Al-Quran, yang dilebihkan sama Tuhan itu Bani Israel. Gitu. Jadi kalau tanya sama aku, karena aku punya pengetahuan soal itu, ya aku akan jawab, sampai kapanpun nggak ada yang akan melawan Bani Israel. Soal teknologi dan kecerdasan. Oke, menarik guys. Jadi saya berusaha dari pertanyaan seperti itu sebenarnya, soalnya nanti belajar sejarah jadinya panjang gitu. Iya, soalnya kan tanya kepada orang yang mengerti agama, kan aku ngerti agama. Jadi di dalam agamaku itu sampai hari kiamat tuh yang menang ya tetap Bani Israel. Artinya sebelum nanti ada Mesias datang kan, kamu kan Katolik ya? Kristen Protestan ya. Kita kan sama-sama percaya nanti akan ada kiamat.
Bukan, sebelum kiamat kan akan kedatangan. Oke. Kamu kan percaya Yesus Mesias kan, Yesus akan datang lagi kan? Sama lah seperti kita. Nah sebelum Yesus datang lagi itu, kalau di Al-Quran itu yang berkuasa itu adalah tetap Israel. Dari dulu sampai sekarang. Ya, demikianlah cuplikan video yang sudah kita dengarkan dari Ahmad Dhani beserta dengan temannya ya, seorang Kristen juga. Ya, dia mengungkapkan bahwa sampai kapanpun tidak ada yang bisa mengalahkan Israel dalam hal kecerdasan dan juga kemajuan dalam teknologi. Memang sampai sekarang kalau Anda melihat Israel yang sangat luar biasa menurut saya, karena Israel itu punya alat teknologi yang sangat canggih ya. Bagaimana mungkin bisa ketika rudal ditembakkan di Israel dan sebelum mendarat jatuh ke Israel, rudal tersebut pecah di atas sehingga tidak mengakibatkan kehancuran di Israel. Ya, itu adalah teknologi yang hebat dan canggih yang dimiliki oleh orang Israel. Selain itu juga mereka adalah orang yang sangat bijaksana. Jadi orang Israel itu adalah orang yang sangat bijaksana. Ya, mereka dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Nah, mereka sudah tersebar ya teman-teman, ada yang ke Amerika, ke Inggris, dan ke tempat di mana mereka bekerja. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Nah, saya akan mengajak kita membaca beberapa ayat Alkitab yang saya yakini bahwa ini tidak bisa dilepaskan karena memang Allah sendiri telah memilih umat Israel menjadi milik kepunyaannya. Seperti apa yang Anda lihat di layar, ada dalam Kejadian 12 ayat yang kedua ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini adalah perkataan Tuhan Allah kepada Abram ya pada waktu dia dipanggil supaya pergi ke tempat di mana yang Tuhan tujukan kepada dia. Ya, dikatakan di sini aku akan memberkati engkau dan kamu akan menjadi besar, akan menjadi masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Itu adalah janji Tuhan kepada Abraham. Tetapi tidak hanya itu ya, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi janji Tuhan disampaikan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, namanya akan masyhur, dan akan menjadi berkat, dan siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Tetapi sebaliknya, siapa yang mengutuk engkau, maka mereka pun juga akan dikutuk. Dan itu disampaikan oleh Tuhan Allah. Kemudian teman-teman, di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 ini, saya baca dari ayat 9 dulu. Sekarang seluruh orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Pada waktu itu orang Mesir menjajah atau memperbudak orang Israel. Tetapi Tuhan memakai Musa untuk membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dikatakan di sini, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel. Jadi orang Israel ini adalah umat atau milik kepunyaan Allah. Itulah sebabnya teman-teman, kita tidak bisa lepaskan dari apa yang dimiliki oleh orang Israel. Orang Israel sampai menjadi orang yang sangat hebat di dalam teknologi, dalam hal kecerdasan, kebijaksanaan. Karena mereka punya Tuhan ya yang mencipta mereka, dan dikatakan mereka adalah umat pilihan Allah. Memang kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Allah memakai Israel untuk juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, teman-teman, itulah dia video Ustadz Abdul Somad yang dimana ceramahnya ini ia menghasut jemaatnya dengan mengatakan bahwa dengan sengaja Tuhan atau Allah tidak melaknat Israel. Bagi Ustadz Abdul Somad, supaya Ustadz Abdul Somad bisa berjihad, dan melalui Israel Ustadz Abdul Somad dan jemaat-jemaatnya bisa masuk surga, saudara.
Nah, nah ini ajaran dakwah yang paling terkonyol, saudara. Mengapa saya katakan bahwa ini dakwah dan juga ceramah yang paling terkonyol? Ya, Ustaz Abu Somad tidak pernah menjadi contoh. Harusnya Ustaz Abu Somad mengatakan dan juga melakukan supaya jemaatnya ikut dan melakukan seperti yang Ustaz Abu Somad katakan. Tapi saya melihat Ustaz Abu Somad hanya berkuar-kuar namun tidak melakukan. Kalau benar-benar Ustaz Abu Somad menjadi contoh, dialah yang pertama yang pergi ke Israel untuk jihad supaya ia masuk surga. Ya, tapi anehnya Ustaz Abu Somad ini ia menyuruh umatnya untuk pergi ke sana, namun dirinya tidak pernah adanya untuk ke sana. Nah, ini kocak, saudara, ini kocak sekali. Saya kasih tahu kepada Ustaz Abu Somad, ya, dan juga kepada Anda yang tidak suka terhadap Israel, tidak ada satu bangsa manapun atau negara manapun yang bisa mengalahkan bangsa itu. Ya, apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani itu memang benar bahwa Israel tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, termasuk Ustaz Abu Somad. Kalau pergi ke Israel untuk mau jihad atau supaya Anda masuk surga, saya hanya ketawa saja. Ya, sekali lagi, sekalipun Ustaz Abu Somad pergi ke Israel mau jihad, omong kosong, ya. Saya katakan omong kosong, ya. Anda belum injak tanah Israel, kau sudah jadi abu. Kau sudah jadi abu, Pak Ustaz. Ya, ya, Anda belum sampai injak tanah Israel, kau sudah jadi abu duluan, ya. Ya. Oleh karena saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Ahmad Dhani. Dan pernyataan Ahmad Dhani ini adalah pernyataan yang jujur, yang benar. Karena saya percaya Ahmad Dhani ini tahu sejarah. Beda dengan Haikal Hasan, Ustaz Abu Somad yang hanya berkuar-kuar. Aslu, padahal minim pengetahuannya tentang sejarah Israel. Itulah sebabnya mereka membuat satu narasi-narasi yang tidak sesuai dengan sejarah dan kenyataan yang ada di Israel. Hanya yang mereka sampaikan di media sosial, menghasut supaya seluruh umat tidak suka dengan bangsa Israel. Bagi saya, terkait dengan konflik mereka antara Hamas dan Israel, kita tidak boleh dukung-mendukung terkait dengan permasalahan mereka itu. Harusnya kalau pemuka agama ini menyerukan kedamaian, peganglah Israel dan pegang Hamas. Maka kita yang menyatukan mereka ini, bukan dukung-mendukung. Kalau salah satu kita mendukung pihak Israel dan pihaknya Hamas, maka kita sedang mendukung namanya peperangan. Jadi sebab itu Indonesia tidak perlu dukung-mendukung dalam hal ini. Kita sebagai pendamai dan juga ceramah Ustaz Abu Somad itu harusnya ceramah yang mengedukasi, ceramah yang bermanfaat, bukan ceramah yang mengumbar-umbar dan kompor terhadap negara lain. Ya. Sekali lagi, kalau Anda mau pergi jihad atau mau masuk surga, silakan pergi ke sana. Jangan suruh-suruh umat lalu kau diam di rumah. Mau bagaimana lagi? Teknologi dari Israel, dan bahkan mikrofon yang Anda pakai itu adalah milik Israel, Yahudi penemunya. Segala teknologi yang dimiliki, yang kamu pakai sekarang, internet. Jadi omong kosong kau kalau kau bicara pergi ke sana. Kau belum injak itu tanah Israel, kau sudah jadi abu duluan. Paham ini? Ya, jangan hanya kerja kau hujat-hujat simbol iman agama lain. Ajarkan kitab sucimu kepada umatmu. Jangan ajarkan menghasut, memprovokasi
antara umat beragama supaya bubar negara ini. Oleh sebab itu, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang baik, yang benar, sehingga komentar saudara memberkati banyak orang. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.